Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Danisa Putri Kakinanti dengan NIM 2006-111-00125, Muhammad Hasan Abilah dengan NIM 2006-111-00139, Hesti Widiawati dengan NIM 2006-111-00141, Devi Sulistiawati dengan NIM 2006-111-00142, Firda Dwi Agustin dengan NIM 2006-111-00146, Dina Maulida Yuniasari dengan NIM 2006-111-00152, dan Sofia Tuldunya dengan NIM 2006-111-00158. Kami akan mempresentasikan pokok bahasan mengenai komputer sebagai media belajar di SD. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Pokok bahasan pertama yang akan saya bahas adalah pengertian komputer. Sebelum masuk ke dalam penjelasan yang lebih luas mengenai komputer sebagai media belajar di SD, saya akan menjelaskan materi dasarnya terlebih dahulu. Mengenai pengertian komputer. Sebenarnya apa sih komputer itu? Jadi, istilah komputer memiliki arti yang luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin komputer yang berarti menghitung. Dengan demikian, komputer dapat diartikan sebagai alat hitung atau mesin hitung. Namun, seiring berkembangnya zaman dan telah melalui fase perkembangan, komputer telah berubah menjadi alat yang memiliki fungsi yang sangat luas dan kemampuan yang luar biasa. Adapun beberapa definisi tentang komputer menurut beberapa ahli yang disajikan dalam buku-buku komputer. Yang pertama datang dari Robert H. Wismar yang diterbitkan pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang dapat melakukan tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua datang dari Donald H. Sanders yang diterbitkan pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data output, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program di dalam memori atau yang biasa disebut dengan start program. Yang ketiga datang dari Visi Hamasher et al. Yang diterbitkan pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang ada di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Sebenarnya masih banyak ahli yang ingin mendefinisikan secara berbeda mengenai komputer. Namun, pada intinya dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam memori komputer, menyimpan program dan hasil pengolahannya, serta dapat bekerja secara otomatis dalam melakukan pekerjaan tertentu dengan cepat dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran komputer di SD. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar, sedangkan komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Pembelajaran komputer sendiri adalah proses belajar dan mengajar mengenai komputer. Pembelajaran komputer juga sering disebut dengan pembelajaran TIK. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian media pembelajaran di SD. Media dalam proses pembelajaran merupakan perantara atau pengantar sumber pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan, sehingga terdorong serta terlibat dalam pembelajaran. Proses pembelajaran pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi,
sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Batasan mengenai pengertian media dalam pembelajaran atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu 1. Menurut Association of Education, Communication, Technology atau yang biasa disingkat dengan AECT memberikan definisi bahwa media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk proses penyampaian pesan. Yang kedua yaitu menurut National Education Association atau yang disingkat dengan NEA, media merupakan sebuah perangkat dapat dimanipulasikan, didengar, dilihat, dibaca beserta instrumen yang digunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Yang ketiga yaitu menurut Gagne dan Briggs. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu ada menurut Heinitz. Media merupakan alat saluran komunikasi. Di sini Heinitz mencontohkan media itu seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak atau printed material, komputer, dan instruktur. Dan yang terakhir yaitu ada menurut Daryanto. Media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Nah, dari berbagai pendapat mengenai batasan media pembelajaran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui saluran, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan komputer dalam pembelajaran. Pada abad ke-21 ini, iptek telah merambah ke seluruh segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan dalam berpendidikan. Dahulu, pendidikan dilakukan secara konvensional dengan mengedepankan penggunaan buku sebagai sumber belajar. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat komputer menjadi salah satu media yang dapat digunakan sebagai pengganti buku, namun tidak dapat digantikan secara seutuhnya, karena buku tetaplah satu-satunya sumber belajar yang terbaik. Kemudian, penggunaan komputer dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat, antara lain 1. Dapat memberikan iklim belajar yang lebih efektif sehingga dapat merangsang siswa yang lamban dalam belajar. 2. Dapat merangsang siswa untuk mengerjakan banyak latihan soal. 3. Kendali belajar di tangan siswa, di mana tingkat kecepatan belajar ditentukan dengan cara dan gaya dia belajar, sehingga kita sebagai guru dapat mengajarkan siswa berdasarkan dengan tingkat kepenguasaan dia dalam suatu materi. 4. Perkembangan siswa dapat dilihat melalui file-file yang telah dikerjakan di dalam komputer. Sebagai guru, dengan adanya perkembangan iptek ini, kita harus mengedepankan skill kita untuk belajar komputer, di mana guru nantinya diharapkan dapat mengajar dengan media berbasis komputer atau iptek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan komputer dalam pembelajaran. Peranan teknologi komputer pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Komputer telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan di semua sektor kehidupan termasuk dalam sektor pendidikan. Komputer telah memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen sistem pendidikan dan pembelajaran. Berkat teknologi komputer, berbagai kemudahan dapat dirasakan dalam proses pembelajaran, seperti presentasi mengajar, akses informasi atau e-learning, dan pembuatan pembelajaran berbasis komputer. Secara garis besar, peranan teknologi komputer yang pertama menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi komputer melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua,
Teknologi komputer memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Sebagai bagian dari pembelajaran, komputer memiliki 3 kedudukan, yaitu sebagai suplemen, komplement, dan substitusi. Yang pertama, dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui komputer atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran melalui komputer. Sekalipun sifatnya hanya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Walaupun materi pembelajaran melalui komputer berperan sebagai suplemen, para guru tentunya akan senantiasa mendorong, menggugah, atau menganjurkan para peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran melalui komputer yang telah disediakan. Yang selanjutnya dikatakan berfungsi sebagai komplement atau pelengkap apabila materi pembelajaran melalui komputer diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Sebagai komplement berarti materi pembelajaran melalui komputer diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau pengayaan yang bersifat enrichment atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Dikatakan berfungsi sebagai pengganti atau substitusi apabila digunakan untuk mempermudah para siswa mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga para siswa dapat menyusun waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu penggunaan multimedia presentasi. Multimedia presentasi ini sangat cocok digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat teoritis. Contoh dari penggunaan multimedia presentasi ini seperti Microsoft PowerPoint. Nah, di Microsoft PowerPoint ini kita bisa mencantumkan beberapa poin yang sekiranya kita anggap penting untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, di sini kita juga bisa menggabungkan beberapa unsur media seperti teks, video, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam penyampaiannya, kita biasanya dibantu oleh sebuah alat proyektor seperti multimedia proyektor, overhead proyektor, dan film slide proyektor yang memiliki jangkauan luas, sehingga memungkinkan bagi kita untuk menyampaikan materi secara lebih luas. Kemudian, media pembelajaran berbasis komputer yang kedua yaitu ada CD multimedia interaktif. Nah, dalam perkembangan CD interaktif ini terdapat dua istilah. Yang pertama yaitu Computer Based Instruction dan Computer Assisted Instruction. Media ini selain bersifat interaktif juga bersifat multimedia. Dalam CD multimedia interaktif ini terdapat beberapa model. Yang pertama yaitu model drill. Nah, model drill ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih konkret kepada peserta didik melalui latihan-latihan soal. Kemudian, yang kedua ada model tutorial. Nah, dalam model tutorial ini, komputer berperan untuk menyampaikan materi, kemudian memberi pertanyaan dan memberikan umpan balik atas jawaban peserta didik. Kemudian model yang ketiga yaitu model simulasi. Nah, model simulasi ini merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang konkret kepada peserta didik melalui penggunaan tiruan-tiruan yang menyerupai keadaan sebenarnya. Kemudian model yang terakhir yaitu model games. Model games ini dikembangkan atas dasar pembelajaran menyenangkan. Nah, di sini peserta didik akan dihadapkan dengan petunjuk atau aturan permainan. Kemudian, media pembelajaran berbasis komputer yang ketiga yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran ini bersifat interaktif tutorial yang membimbing siswa untuk memahami
materi melalui visualisasi. Nah, si video pembelajaran ini sangat cocok untuk mengajarkan suatu proses seperti proses respirasi, okulasi, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis media pembelajaran berbasis komputer yang terakhir yaitu internet. Nah, dengan internet ini siswa dapat mengakses berbagai informasi secara online dari berbagai sumber dengan menggunakan media berupa komputer. Kelebihan dan kekurangan komputer sebagai media pembelajaran di SD. Dalam penggunaan media pembelajaran menggunakan komputer pastinya membawa banyak kemudahan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya komputer juga mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai media belajar atau pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan komputer sebagai media belajar dapat diuraikan sebagai berikut. Kelebihan: aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan, yaitu A. Komputer memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. B. Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. C. Memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. D. Kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan pemakainya dapat membantu siswa yang memiliki kecepatan belajar lambat. Dengan kata lain, komputer dapat menciptakan iklim belajar yang efektif bagi siswa yang lambat atau slow learning, tetapi juga dapat memicu efektivitas belajar bagi siswa yang lebih cepat atau fast learning. E. Komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan atau reinforcement terhadap prestasi belajar siswa. F. Dengan kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakainya atau record keeping, komputer dapat memberikan preskripsi atau saran bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. G. Kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik atau graphic animation. H. Meringankan beban pendidik terhadap berbagai tanggung jawab manajerial yang memakan waktu. I. Komputer dapat merangsang siswa untuk melakukan latihan dan melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi. J. Mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi, dan lain-lain. Kekurangan: Benny dan Tita pada tahun 2000 memberikan penjelasan bahwasanya di samping kelebihan-kelebihan sebagai media belajar juga mempunyai beberapa kekurangan, antara lain: A. Tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, khususnya yang dirancang untuk maksud pembelajaran. B. Pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat atau cost-benefit analysis perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. C. Compatibility dan incompatibility ada antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama. Merancang dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis komputer atau
Computer-based instruction merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Memproduksi program komputer merupakan kegiatan intensif yang memerlukan waktu banyak dan juga keahlian yang khusus.